Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Somad, bahas soal matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal matematika tes masuk CMBBS tahun 2018. Baik, langsung saja di soal nomor pertama. Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, sebuah kendaraan memerlukan waktu 3 jam 20 menit. Jika kecepatan rata-rata kendaraan 80 km per jam, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah ini adalah soal mengenai kecepatan ya. Kalau kita ingat dulu, kalau kita punya misalkan kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, di sini kita punya kecepatan pertama itu V1-nya adalah 90 km per jam. Ternyata waktunya itu adalah 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit itu berarti sekitar 200 menit. 200 menit. Sedangkan kalau V2 itu adalah 80 km per jam, maka T2-nya itu berapa gitu. Nah, T2-nya itu berapa? Nah, di sini kita tentu jaraknya sama ini. S1 ini jarak yang pertama tentu sama dengan jarak yang kedua. Sehingga dari sini kalau rumus jarak, S itu adalah V dikali T. Sehingga di sini V1T1 sama dengan V2 dikali dengan T2. Dengan V1-nya yaitu 90, T1-nya itu adalah 200. Ini akan sama dengan V2-nya. V2-nya adalah 80 dikali T2. Nah, yang kita cari adalah T2. Mungkin bisa kita sederhanakan ya. Ini 90 dengan 80, kita hilangkan nolnya. 9 kali 200 itu adalah 1800 dibagi dengan 8. Nah, ini adalah T2-nya. Berarti T2-nya itu adalah 225. Nah, ini masih dalam waktu menit ya, bukan jam. Kalau sekarang kita rubah ke jam, 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti kalau kita rubah ini adalah 180 itu 3 jam, sisanya adalah 45 menit. Berarti ini 3 jam 45 menit. Nah, berarti pilihan yang tepat itu adalah yang B. Jadi di sini kita harus ingat rumus jarak ya. Rumus jarak itu V kali T. Dan di sini bisa kita rubah si waktunya itu ke dalam menit terlebih dahulu, ataupun tetap dalam jam juga bisa sebetulnya ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, bentuk sederhana dari min 4x pangkat 3 dikali 8x pangkat min 2 per 3 dibagi dengan 8x pangkat 4 dipangkatkan 1 per 3 adalah, ini adalah soal bentuk pangkat ya, atau eksponensial. Ingat dulu beberapa sifat. Nah, di sini min 4x pangkat 3, kalau kita pangkatkan itu adalah min 4 dipangkatkan 3, kita punya min 64 X pangkat 3 8X ini, nah si 8 itu sebenarnya 2 pangkat 3 2 pangkat 3 dikali X dipangkatkan min 2 per 3 dibagi dengan si 8 kita rubah jadi 2 pangkat 3 lagi, 2 pangkat 3 dikali X pangkat 4 dipangkatkan dengan 1 per 3. Berarti ini hasilnya min 64 X pangkat 3. Nah, si 2 pangkat 3 dipangkatkan min 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali min 2 per 3 atau 2 pangkat min 2 dikali dengan X pangkat min 2 per 3. X pangkat min 2 per 3 dibagi dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3. Kalau pangkatnya kita kalikan tentu pangkat 1. Jadi 2 dikali X pangkat 4 dipangkatkan 1 per 3, berarti dikalikan, yaitu pangkat 4 per 3. Nah, dari sini min 64. Nah, 2 pangkat min 2 ini sama dengan 1 per 4 ya. Dikali 1 per 4
dikali dengan X pangkat 3 dikali X pangkat min 2 per 3. Berarti pangkatnya kita jumlahkan. 3 itu kalau dibuat per 3 jadi 9 per 3. 9 per 3 dikurangi 2 per 3, atau kita punya X pangkat 7 per 3 dibagi dengan 2 dikali X pangkat 4 per 3 sama dengan min 64 kali seperempat itu adalah min 16. Min 16 dibagi 2 berarti min 8. Kalau kita lihat tentu jawabannya yang D ya, yang cuma min 8 nih. Tapi kita lanjutkan lagi. X pangkat 7 per 3 dibagi dengan X pangkat 4 per 3. Berarti pangkatnya kita kurangi. 7 per 3 dikurangi dengan 4 per 3. Jadinya X pangkat 3 per 3. 3 per 3 itu 1. Berarti min 8X. Nah, jadi tetap jawabannya si D tadi. Nah, ini si pilihan jawabannya. Jadi di sini kita harus ingat sifat-sifat bentuk pangkat. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Diketahui fx sama dengan px plus 4 dengan gradien positif jika f dalam kurung f3 min 4p sama dengan 7, maka p bernilai. Nah, di sini ada suatu fungsi fx yaitu px plus 4, atau ini juga bisa dirubah jadi persamaan garis ya. Jadi y sama dengan px plus 4. Gradiennya positif, otomatis kalau gradiennya positif berarti si p-nya ini lebih dari 0. Nah, kemudian ada f dalam kurung f3. Berarti f ini kita ganti si x-nya itu jadi f3. Kita punya fx-nya px plus 4, ganti x-nya itu jadi f3. Berarti p dikali f3 plus 4. Nah, ini si f dalam kurung f3 dikurangi 4p itu sama dengan 7. F3 berarti px plus 4 ganti x-nya itu dengan 3. Berarti p, nah si F3 ganti x-nya dengan 3. P kali 3, 3p ditambah 4. Ditambah 4 lagi. Jadi ini F3-nya adalah yang ini. Plus 4 min 4p sama dengan 7. P kali 3p, 3p kuadrat. Plus 4 kali p berarti plus 4p. Plus 4 min 4p sama dengan 7. Nah, dari sini ada 4p min 4p, tentu ini habis. Sehingga 3p kuadrat itu sama dengan 7 dikurangi 4. Karena yang 4 ini pindah ke kanan jadi negatif, yaitu 3. Atau p kuadratnya itu sama dengan 1. Sehingga dari sini p-nya itu adalah plus minus 1. Nah, yang kita ambil p yang positif. P yang positif itu berarti P sama dengan 1. Nah, berarti pilihan jawabannya yang kita pilih adalah yang A. Di nomor 4, jika diketahui A min 1 per A sama dengan 4 dan A lebih dari 0, maka nilai dari A ditambah 1 per A sama dengan. Nah, di sini kita punya A dikurangi 1 per A sama dengan 4. Kalau kita kalikan semuanya dengan A, maka kita peroleh A kuadrat min 1 itu sama dengan 4A. Atau kalau kita pindahkan, kita punya A kuadrat min 4A. Satunya kita pindahkan ke kanan sama dengan 1. Nah, kita punya ini. Nah, kemudian kita ingat cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau misalkan kita punya A min 2 dikuadratkan, itu adalah hasilnya A kuadrat 2 kali A kali min 2 min 4A ditambah dengan min 2 dikuadratkan, yaitu plus 4. Nah, di sini kita punyanya A kuadrat min 4A. Berarti supaya jadi ini kita kurangi dengan min 4. Jadi kita punya A min 2 dikuadratkan dikurangi 4. Sehingga kalau ini kita uraikan, punya ini dikurangi 4, maka sisanya A kuadrat min 4A sama dengan 1. Atau A min 2 dikuadratkan itu adalah sama dengan 5. Atau A min 2 nya itu sama dengan plus minus akar 5. Atau A nya itu adalah 2 plus minus akar 5. Nah, karena kita akan mengambil si A yang bernilai positif, berarti
kita bawa si A yang bernilai 2 plus akar 5. Karena 2 min akar 5 itu akan bernilai negatif. Kalau A-nya 2 plus akar 5, yang dicari adalah nilai dari A ditambah 1 per A. Berarti 2 ditambah akar 5 ditambah dengan 1 per A-nya. 1 per 2 plus akar 5. Sama dengan 2 plus akar 5 ditambah. Nah ini kita pakai merasionalkan. Jadi 1 per 2 plus akar 5 dikali dengan 2 min akar 5. 2 min akar 5 sama dengan 2 plus akar 5 ditambah 1 dikali 2 min akar 5. 2 min akar 5 dibagi. Nah yang bawah ini, kalau kita punya bentuk A plus B dikali dengan A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau A-nya 2, berarti A kuadratnya 4. Dikurangi dengan B-nya itu akar 5, dikuadratkan 5. Berarti 4 dikurangi 5 min 1. Sama dengan 2 plus akar 5. Kalau yang ini dibagi dengan min 1, kita punya min 2 plus akar 5. Ternyata si 2-nya ini saling menghabiskan, sehingga kita peroleh akar 5 tambah akar 5 atau 2 akar 5. Nah, ini pilihan jawabannya. Berarti di sini pilihan yang tepat tentu yang B. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5. Diketahui 4 suku barisan aritmatika adalah X, M, Y, 5M. Nilai dari Y per X adalah, nah di sini ada suku-suku barisan aritmatika. X suku pertama, M suku kedua, Y suku ketiga, dan 5M suku keempat. Ingat, di barisan aritmatika, beda itu adalah UN dikurangi dengan UN min 1. Jadi suku kedua dikurangi suku ke-1, suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga. Sehingga di sini kalau U2 dikurangi 1, kita punya U2 dikurangi U1, ini akan sama dengan U3 dikurangi U2 akan sama dengan U4 dikurangi U3. U2 dikurangi U1 berarti M min X itu akan sama dengan Y min M akan sama dengan 5M min Y. Nah, kita ambil persamaan dulu nih. Kalau kita ambil yang ini dulu, Y min M ini akan sama dengan 5M min Y. Atau dari sini kita punya min M pindah jadi positif 6M. Min Y pindah jadi positif Y plus Y 2Y. Atau Y-nya itu sama dengan 3M. Kemudian yang kedua, kalau kita ambil yang ini M min X itu akan sama dengan Y min M. Dengan Y-nya itu adalah 3M, berarti 3M dikurangi M, berarti 2M. 2M itu sama dengan M min X. Atau min X-nya sama dengan 2M kurangi M, atau M sendiri. Sehingga X-nya adalah min M. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari Y dibagi X. Dengan Y-nya kita punya 3M, dan X-nya adalah min M. Sehingga 3M dibagi min M, yaitu min 3. Nah, berarti pilihan yang tepat di sini adalah yang B. Jadi di sini kita harus ingat barisan aritmatika. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, di nomor 6 diketahui suatu barisan bilangan real UN yang memenuhi UN plus 2 sama dengan 2UN plus 1 ditambah UN, di mana U3 sama dengan 10 dan U6 sama dengan 130. Nilai U5 sama dengan, nah di sini kita punya U6. Kalau kita bawa ke bentuk ini, U6 itu adalah U4 plus 2. U4 plus 2 sama dengan 2 U4 plus 1 atau jadinya 2U5 ditambah dengan U4. Nah, berarti U6 itu 130 itu sama dengan 2U5 ditambah dengan U4. Sedangkan
Untuk U5 itu adalah U3 plus 2, atau kita punya 2 U3 plus 1 jadi 2 U4 ditambah dengan U3. Nah, di U5 itu sama dengan 2 U4 tambah U3, atau U5 nya itu adalah 2 U4 tambah U3 itu adalah 10. Sedangkan untuk yang ini 130 dikurangi U4 itu sama dengan 2 U5. Maka di sini kita punya 2U5 itu sama dengan 130 min U4. Dengan dari yang bawah, U5 itu sama dengan 10 ditambah 2U4. Nah, supaya si U4-nya hilang, yang atas kita kalikan 2. Yang bawah tetap ya, kalikan 1. 2 kali 2U5 kita punya 4U5 itu sama dengan 130 kali 2 260 dikurangi dengan 2U4. Yang bawah tetap U5 sama dengan 10 ditambah 2U4. Nah, kalau kita ini jumlahkan, maka 5U5 itu sama dengan 260 tambah 10, 270. Sedangkan 2U4-nya ini saling menghabiskan. Sehingga dari sini U5 yaitu 270 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 54. Nah, jadi pilihannya di sini adalah yang C. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X per X min 2 kurang dari X min 1 per X plus 2 adalah, ini adalah soal pertidaksamaan. Ini merupakan materi yang akan adik-adik pelajari di kelas 10 SMA. Nah, di sini saya coba pakai dua cara. Yang pertama cara konsep dan yang kedua cara tebak-tebakan ya. Nah, untuk cara konsep terlebih dahulu, di sini kita punya X per X min 2, X per X min 2. Nah, untuk yang sebelah kanan kita pindah ruaskan. Jadi min X min 1 per X plus 2 kurang dari 0. Jadi ini tidak bisa kita kali silang. Nah, dari sini kita samakan penyebut. Yang bawah itu jadinya X min 2 dikali dengan X plus 2. Nah, di sini untuk yang X kita kalikan dengan X plus 2. X dikali X plus 2. Dikurangi X min 1 kita kalikan dengan X min 2. X min 1 dikali dengan X min 2. Ini kurang dari 0. Nah, kita coba kalikan X kali X, X kuadrat. X kali 2 yaitu plus 2X. Dikurangi X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali min 2 plus 2. Tapi untuk yang bawah tidak perlu kita kalikan ya. X min 2, X plus 2. Ini kurang dari 0. Nah, untuk yang X kuadrat ini saling menghabiskan. Kemudian ada min 2X, min X jadi min 3X. 2X dikurangi min 3X. Berarti jadi 2X plus 3X, atau kita punya 5X min 2. Nah, min 2 per X min 2 dikali dengan X plus 2 kurang dari 0. Nah, di sini kita coba cari pembuat nolnya. Untuk yang atas kita punya 5X min 2 sama dengan 0. Jadi ada 5X min 2 sama dengan 0. Atau kita punya di sini 5X sama dengan 2, atau X-nya itu adalah 2 per 5. Untuk yang bawah, X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Kemudian X plus 2 sama dengan 0, atau X sama dengan min 2. Nah, kita punya 3 pembuat 0. Min 2, 2 per 5, dan 2. Kalau kita buat garis bilangan, jadi kita punya 3 buah titik. Dia tidak penuh karena tidak ada tanda sama dengan ya. Yang paling kiri ini min 2, kemudian 2 per 5, kemudian 2. Nah, di sini kita uji titik. Enaknya mungkin ambil 0. 0 itu berada di sini. Nah, 0 kalau kita masukkan ke sini, kalau kita masukkan 5X min 2 dengan X-nya 0, berarti hasilnya adalah min untuk yang atas dibagi. Kalau untuk yang bawah, 0 min 2 min juga, dikali dengan 0 plus 2 atau plus ya. Nah, sehingga di sini min kali plus itu min, sehingga min bagi min hasilnya plus. Sehingga ketika 0 itu adalah posisinya plus, positif. Nah, kita tidak perlu uji semuanya.
Cukup uji 1, karena di sini pangkat 1 semua atau ganjil, maka selang-seling daerahnya. Kalau ini plus berarti di sebelahnya min. Ini juga min. Nah, di sini pasti plus. Yang kita cari daerahnya adalah yang kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita ambil daerah yang negatif. Ini ke kiri dan ini gitu. Sehingga apa daerahnya? Yaitu X kurang dari min 2 atau 2/5 kurang dari X kurang dari 2. Kalau melihat pilihan ini berarti jawabannya itu adalah yang B. Nah, ini pengerjaan pertidaksamaan dengan cara konsep ya. Kita coba untuk cara yang tebak-tebakan. Kita punya di sini X per X min 2 kurang dari X min 1 per X plus 2. Di sini kita tidak perlu uraikan, tapi cukup kita ambil angka sehingga angka itu memenuhi atau tidak persamaan ini gitu. Misalkan kita mengambil X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 tuh ada di sini. Min 2 kurang X kurang dari 2/5 ini ada 0. Yang B ini nggak ada 0. Karena X kurang dari min 2 berarti min 2 ke kiri, min 2, min 3 seterusnya. 2/5 kurang dari X kurang dari 2 berarti dari 2/5 sampai 2 ini nggak ada 0 juga. Yang C ada 0, yang D nggak ada 0. Sehingga kalau kita cek 0 ini memenuhi atau tidak gitu. Kalau kita cek X-nya 0 berarti 0 per 0 min 2 min 2 kurang dari min 1 per 2 atau 0 kurang dari min setengah. Tentu ini salah, 0 itu lebih dari min setengah. Kalau 0 salah berarti pilihan A dan pilihan C yang ada 0 itu salah. Nah, kita punya ini. Nah, kemudian tinggal dua pilihan nih. Kita ambil salah satu angka yang cuma ada di salah satu. Kalau kita ambil di sini X sama dengan min 3, ada di sini, ada di B. Sedangkan di C tidak ada karena batasnya itu 2/5 sampai 2. Kalau kita ambil X sama dengan min 3, kita masukkan ke sini. Min 3 per min 3 min 2 min 5 kurang dari min 3 min 1 berarti min 4 per min 3 plus 2 atau min 1. Sehingga di sini 3/5 itu kurang dari 4. Tentu betul 3/5 itu kurang dari 4. Sehingga yang ada min 3 yaitu yang B, berarti pilihan jawabannya. Yang D tentu salah. Nah, jadi adik-adik bisa bandingkan mau coba yang konsep atau cara tebak angka. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Baik, kita lanjutkan ke nomor 8. Diketahui sebuah fungsi f didefinisikan sebagai fx min 2 sama dengan fx plus 3 dibagi dengan fx min 1 dengan fx tidak sama dengan 1 dan f6 sama dengan 2. Nilai dari f8 min f10 sama dengan, lebih dahulu kita cari nilai dari f8. Kalau misalkan kita punya x sama dengan 8, berarti kalau ganti x dengan 8, ini 8 kurangi 2, kita punya f6. F6 sama dengan, karena x-nya 8, berarti f8 ditambah 3 dibagi dengan f8 dikurangi 1. F6 itu adalah 2. 2 sama dengan F8 ditambah 3 dibagi dengan F8 dikurangi 1. Kalau ini kita kali silang, kita punya 2F8 min 2 sama dengan F8 plus 3. Nah, kalau satu ruaskan 2F8 kurangi F8 berarti F8 sama dengan 3 ditambah 2 yaitu 5. Nah, F8 nya ternyata 5. Untuk X sama dengan 10, kita mau mencari yang F10 gitu. Berarti kalau di sini X-nya 10 kurangi 2, kita punya F8. F8 sama dengan X-nya 10 berarti F10 ditambah 3 dibagi dengan F10 dikurangi 1. F8-nya itu adalah 5. 5 sama dengan F10 tambah 3 dibagi dengan F10 dikurangi 1. Kali silang, kita punya 5F10 dikurangi 5 sama dengan F10 ditambah dengan 3. 5F10 dikurangi F10, kita punya 4F10.
sama dengan 3 ditambah dengan 5, yaitu 8. Atau F10-nya 8 dibagi 4, 2. Nah, kita punya F8-nya 5, F10-nya 2. Maka nilai dari F8 dikurangi F10, F8 dikurangi F10 itu adalah 5 dikurangi 2, atau hasilnya adalah 3. Nah, berarti pilihan jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Jadi di sini kita harus coba dulu untuk X sama dengan 8 untuk mendapatkan F8 dan X10 untuk mendapatkan F10. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan lanjutan di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.